Pada arus mudik kemarin, penyeberangan Merak di Banten sangat padat. Pemudik sempat menunggu naik kapal berjam-jam. Menteri Perhubungan langsung meminta SDP Indonesia Ferry untuk memperbaiki operasionalnya. Bagaimana dengan arus balik ini? Apakah pembenahan dilakukan dan tidak akan terjadi bottleneck seperti pekan lalu? Kita berbincang dengan Sekretaris Perusahaan PT SDP Indonesia Ferry, Shelfie Arifin. Ibu Shelfie, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, salam sehat. Salam sehat Ibu, terima kasih atas waktu Anda. Ibu Shelfie, sore hari ini apakah sudah terlihat peningkatan arus balik di Pelabuhan Bakauheni ke Merak? Oke, baik. Berdasarkan pemantauan kami sampai dengan pukul 1 tadi siang, dalam kurun waktu 24 jam tercatat sebanyak 5.472 unit yang kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, atau boleh dibilang itu kurang lebih baru 17% dari proyeksi produksi H+3, yaitu sebanyak 32, kalau totalnya itu ada secara akumulatif dari tanggal 3 Mei sampai dengan 6 Mei sejumlah 54.150 unit kendaraan atau sekitar 26,2% yang kembali ke Pulau Jawa. Demikian, Mbak. Berapa banyak kapal yang saat ini akan dioperasikan dan menjelang puncak yaitu besok dan hingga hari Minggu? Totalnya ada berapa? Oke, baik. Kalau untuk pengoperasian kapal, ini kan di bawah kendalinya BPTD ya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan. Namun dari BPTD telah menjadwalkan untuk mengoperasikan 44 kapal, Mbak, untuk mengatasi kepadatan yang mungkin akan terjadi di puncak arus balik, yaitu yang kami prediksi di hari Minggu tanggal 8. 44 kapal itu sudah lumayan memenuhi ya dari kondisi normal ya. Kemarin ada permasalahan di Merak kalau tidak salah karena jumlahnya di bawah 40 kapalnya. Begini Mbak, kalau untuk di Merak itu memang jumlah volume kendaraannya kami akui bahwa sangat berlipat ganda gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kemarin itu kan ada kenaikan sekitar 30%. Sementara memang dari pola operasi kami dari web yang bekerja sama dengan BPTD, kami biasanya menerapkan pola operasi normal, kemudian padat dan sangat padat. Nah, di mana memang kami pada di awal apabila memang pada dalam kondisi normal, kapal yang dioperasikan itu ada 29 kapal. Kemudian nanti kalau semakin padat akan dioperasikan lebih banyak lagi. Namun belajar dari kemarin arus mudik, maka di arus balik ini kami langsung menyiapkan 44 kapal untuk bisa menambah daya angkut kapal-kapal ini. Bu Shelfie, kemarin Kementerian Perhubungan kemudian dengan Menteri BUMN juga sudah meninjau Pelabuhan Panjang. Pembagiannya apakah sudah ada pembicaraan antara SDP Indonesia Ferry dengan Pelabuhan Panjang kalau tidak salah dikelola oleh Pelindo ya? Betul. Jadi kalau Pelabuhan Panjang itu memang dikelola oleh Pelindo, di mana kalau kemarin koordinasi terakhir bahwa apabila kondisi di Bakauheni sudah memasuki, boleh kalau kami mengistilahkannya sinyal kuning gitu ya, yaitu sudah sangat padat, maka kendaraan akan dikoordinasikan oleh pihak kepolisian untuk diarahkan ke Pelabuhan Panjang. Demikian, Mbak. Oke, kalau dari perkiraan Anda, puncaknya akan terjadi di pukul berapa dan hari apa, Ibu Shelfie? Kalau pukulnya mungkin gini, kalau di puncaknya kami perkirakan di hari Minggu tanggal 8, namun kalau jamnya itu karena sekarang kan sistem tiketing kami sudah bisa mendistribusikan semua beban, tiket online kami ini sudah bisa membagi beban beban kapasitas pelabuhan itu secara merata. Jadi boleh dibilang banyaknya kendaraan yang masuk itu hampir kurang lebih sama Mbak per jamnya gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya ini sudah agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2019 itu memang kami belum memiliki serizi di mana memang masih ada kendaraan yang datang di waktu yang sama secara berbarengan gitu ya. Tapi kalau untuk kali ini karena kami sudah semacam membatasi kapasitas kendaraan yang bisa masuk ke pelabuhan sehingga bebannya itu terdistribusi dengan baik. Sekalipun memang sudah semuanya online, kemudian load-nya bisa terdistribusi dengan baik seperti Anda katakan, tapi katakanlah jika ada kepadatan atau keterlambatan naik ke atas kapal, itu juga akan menambah beban yang tadinya semestinya sudah terdistribusi lalu menumpuk. Dan kepadatan itu bisa terjadi tidak hanya masalah teknis ketika loading dan unloading, tapi juga katakanlah ada ancaman gelombang tinggi karena BMKG juga sudah memprediksi hal itu, Bu Shelfie. Apa antisipasinya?
Baik, betul sekali Mbak. Jadi gini, pertama-tama mungkin kami juga mengucapkan terima kasih dulu nih kepada para pemudik yang sudah tertib membeli tiket kami jauh-jauh hari ataupun minimal H-1 Mbak. Karena itu sangat membantu kelancaran di pelayanan di pelabuhan. Apabila tadi seperti betul yang tadi Mbak Putri bilang bahwa ketika terjadi ada keterlambatan gitu ya, maka memang akan terjadi penumpukan Mbak. Dan memang karena itu kami sangat meminta kerjasama dari para pemudik untuk membeli tiket jauh-jauh hari atau minimal H-1 sehingga ketika mereka datang itu sudah bertiket bisa mempercepat pelayanan di pelabuhan. Dan juga kalau tadi terkait dengan gelombang tinggi, memang karena ini kapal tentunya ada masalah safety ya Mbak ya, tidak gelombang tinggi itu akan memengaruhi pada saat kapal mau sandar gitu, karena ketika kapal kemudian ketika pemuatan kendaraan gitu itu sangat berpengaruh. Namun kami selama ini selalu berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk mengetahui bagaimana sih kondisi cuaca di Pelabuhan Bakauheni ini. Sampai hari ini sih masih terpantau normal, tidak ada tidak ada yang perlu mengganggu ya, cukup mengganggu maksudnya karena sampai tadi pagi masih gelombang itu masih ketinggian 0,5 meter, which is itu masih dianggap normal. Gitu. Bu Syafiq, yang kemarin sempat dikeluhkan masyarakat ketika terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak itu adalah sempat beberapa saat, katakanlah sekitar 30 menit sampai 60 menit, para pemudik kesulitan menemukan petugas di lapangan. Apakah ini juga sudah diantisipasi di Bakauheni sekarang? Nah, tentunya sudah ya. Jadi untuk di Bakauheni kami menerjunkan atau kami menyiapkan ada 1.100 personel yang tergabung dari pihak kepolisian, kemudian juga dari staf kami dari yang kantor pusat juga kami terjunkan ke lapangan, juga ada perbantuan dari tenaga lokal di sini untuk padat karya juga kami perbantukan untuk bisa membantu seluruh pemudik yang berada di pelabuhan kami maupun di area-area luar ketika untuk membeli tiket kami. Jadi sebaiknya sekarang apa yang harus disiapkan oleh para pemudik yang akan menggunakan jasa di Pelabuhan Bakauheni, Bu Shelfie? Baik, kalau kami ingin menginformasikan sekali lagi bahwa sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Jadi tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Sehingga kami sangat meminta kerjasama dari seluruh pemudik untuk bisa membeli tiket kami jauh-jauh hari atau minimal H-1 sebelum tiba di pelabuhan. Karena ini hal ini akan sangat membantu kelancaran di pelabuhan. Baik. Terima kasih Ibu Shelfie sudah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami berharap semuanya berjalan baik di masa-masa puncak arus balik besok. Baik, terima kasih Mbak Putri. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat selalu Ibu.